Halo para penjelajah sains, selamat datang di podcast Seru Belajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yaitu Pak Hani Alfian Dentoene yang bertugas menjadi guru di Community Learning Center di Winsem, Sabah, Malaysia. Nah Pak Hani, bisa jelaskan tentang pengertian siklus air? Oke, baik, terima kasih buat para sahabat Seru Belajar IPA. Saat ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu siklus air. Jadi siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dan dalam proses siklus tersebut, air mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi gas, dari gas menjadi padat, ataupun dari padat menjadi cair lagi. Jadi dalam proses perputaran siklus itu mengakibatkan massa air di bumi ini cenderung tetap. Karena apa? Karena air hanya mengalami perubahan bentuk saja. Oke, jadi secara garis besar kira-kira siklus air seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Hani, bagaimana proses terjadinya siklus air? Oke, proses terjadinya siklus air. Bapak jelaskan secara simpel ada 4 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama kita kenal dengan sebutan evaporasi. Kemudian tahapan yang kedua kita kenal dengan sebutan kondensasi. Kemudian yang ketiga disebut dengan proses presipitasi. Kemudian yang keempat adalah proses infiltrasi. Bapak akan jelaskan satu persatu tahapan-tahapan tersebut. Kita mulai dengan evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air yang terjadi karena adanya sinar matahari. Jadi penguapan air dari mana saja? Penguapan air dari laut, sungai, danau, mana lagi rawa, ataupun ada genangan-genangan air di permukaan bumi. Nah, kita sebut dengan evaporasi. Ada satu juga istilah yang mirip dengan evaporasi yang disebut dengan transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah penguapan air yang terjadi di jaringan makhluk hidup. Biasanya itu terjadi di tumbuh-tumbuhan. Jadi ada juga penguapan yang terjadi lewat tumbuhan. Jadi bukan hanya di laut saja. Nah, kemudian air-air yang menguap itu akan pergi ke atmosfer. Nah, di atmosfer terjadi yang namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu proses perubahan partikel-partikel air yang menguap itu karena dia ada di suhu yang sangat dingin atau di suhu rendah sehingga dia menjadi partikel-partikel es. Nah, jadi ada kondensasi di situ. Jadi dari gas yang tadi kan uap itu dia menjadi partikel-partikel es. Nah, partikel-partikel es ini akan saling mendekat sehingga dia membentuk yang kita sebut dengan awan. Jadi terjadilah awan. Nah, pada saat terjadi awan, kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu kita sebut dengan presipitasi. Apa itu presipitasi? Yaitu awan yang terbentuk itu karena terlalu dingin, dia menghasilkan tetesan-tetesan air. Nah, semakin banyak tetesan air, sehingga air tersebut tidak bisa ditahan lagi di udara, sehingga terjadilah yang kita sebut dengan hujan. Jadi pada saat sudah terbentuk awan, terjadi proses presipitasi, yaitu tetesan-tetesan air. Nah, itu yang kita kenal dengan proses terjadinya hujan atau terjadinya hujan yang kita sering lihat kalau di musim hujan. Nah, air hujan yang jatuh dari atmosfer itu, dia akan masuk ke dalam tanah. Sehingga kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah, sehingga dari dalam tanah itu dia akan kembali lagi ke laut. Nah, begitu terus-menerus terjadi, sehingga yang disebut dengan siklus air itu terus terjadi secara terus-menerus, sehingga seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa massa air itu cenderung tetap, karena dia hanya berubah saja. Dari air laut, balik lagi menjadi air hujan, balik lagi ke laut airnya, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Menurut Bapak, apa-apa saja sih jenis siklus air?
Oke, jenis siklus air itu pada prinsipnya ada 3. Kita lihat dari perjalanan air itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek itu seperti apa? Jadi tadi kan Bapak sudah jelaskan proses terjadinya siklus air. Jadi uap air yang menguap, jadi kita lihat di laut ya ini. Jadi uap air di laut yang menguap itu, dia kan akan terjadi kondensasi dan segala macam tadi yang sudah jelaskan sampai dia terjadi hujan. Jadi air laut dia menguap, dia hujan jatuh lagi ke laut. Nah, itu namanya siklus pendek. Nah, kemudian untuk siklus yang sedang, yaitu uap air dari laut dia menguap, kemudian terjadi kondensasi, kemudian karena ada tiupan angin dia pergi ke darat. Jadi dari laut dia ke atmosfer, tiupan angin dibawa ke darat. Nah, di darat itu terjadi hujan. Jadi hujannya itu yang terjadi di darat. Jadi airnya masuk lagi kan kembali ke laut. Jadi itu siklus sedang. Jadi dari laut menguap menjadi uap air, kemudian dibawa angin, nah terjadi hujan di darat. Nah, itu siklus sedang. Kemudian ada yang siklus panjang. Siklus panjang itu seperti apa? Jadi siklus panjang sama juga, dari laut airnya menguap, dibawa oleh angin, kemudian terjadi satu proses yang kita sebut dengan sublimasi. Nah, sublimasi ini yang membuat sehingga uap air itu menjadi partikel-partikel es. Nah, dan kalau kita kenal di luar negeri ada yang namanya hujan es atau hujan salju. Nah, itu sudah termasuk ke dalam siklus yang panjang. Jadi dia dari uap air menjadi es, kemudian terjadi hujan salju atau hujan es. Nah, dari hujan es ini akan terbentuk yang namanya gletser. Jadi hujan-hujan es kan, kalau air kan langsung masuk. Nah, kalau hujan es dia terbentuk dulu menjadi gletser. Nah, dari gletser itu dia akan mencair, jadi masuk lagi ke sungai dan gimana. Jadi ada proses yang tambahan lagi yang membuat dia semakin panjang. Jadi tidak langsung dari air langsung masuk ke bumi, tapi ada terbentuknya gletser, hasil dari hujan es. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis siklus air, lihat dari proses yang sudah Bapak jelaskan. Baik, terima kasih penjelasannya ya Pak Hani. Oke sahabat seru belajar, kita sudah masuk di sesi terakhir yaitu cek fakta. Oke Pak Hani, tadi kan Bapak menjelaskan tentang siklus air. Nah, Bapak banyak tuh menyebut tentang penguapan air laut. Pertanyaan saya, kenapa air hujan itu tidak asin, sedangkan dia berasal dari air laut? Oke, pertanyaannya yang sangat menarik. Oke, kenapa air hujan itu tidak asin? Karena pada saat terjadi evaporasi di laut, yang menguap itu hanyalah airnya saja. Sedangkan kandungan garam yang terkandung di dalam air laut itu, dia tetap tinggal di laut, jadi tidak menguap. Sehingga kenapa air hujannya itu ya tidak asin. Oke, itu saja. Oke, terima kasih ya Pak Hani atas waktunya untuk hari ini. Sahabat seru belajar IPA, sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang Pak Hani sampaikan tadi kita dapat pelajari ya, untuk saya dan kamu semua. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.